Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 59. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebelumnya masih ingat kan kalau Biksu Tong mengatakan pada Sun Wukong bahwa untuk memecahkan pesona iblis dari Raja Siti Garba, maka Sun Wukong harus memahami arti dari namanya. Wukong pun kini berkata, "Wukong, dapatkah nama aku itu memecahkan pesona iblis?" kata Wukong pada Biksu Tong. Kemudian Biksu pun mengatakan, "Apakah kau belum memahaminya, Sun Wukong?" Dan Sun Wukong pun kini melirik ke arah Biksu Tong lalu berkata, "Guru, bisakah kamu memberikan aku petunjuk yang lebih banyak?" Biksu Tong pun langsung mengatakan, "Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Wukong bukan Wukong, dan Wukong adalah Wukong." Lalu Sun Wukong pun kini berkata, "Guru, jangan katakan lagi. Semakin kau mengatakannya, aku malah semakin pusing." Dan Raja Siti Garba pun kini muncul di hadapan Sun Wukong. Lalu Raja Siti Garba pun mengatakan, "Raja Monyet, apa yang kau lakukan?" Sun Wukong pun langsung menoleh ke arah Raja Siti Garba. Lalu dirinya pun kini berkata, "Hentikan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan guruku?" Raja Siti Garba pun kini menatap Wukong dan lalu mengatakan, "Gurumu? Ada di mana dia?" Sun Wukong, "Sejak aku menggunakan pesona iblisku, tidak ada yang pernah berhasil pergi. Apakah itu dewa ataukah itu iblis, tidak terkecuali itu dirimu." Sun Wukong pun kini menatap tajam ke arah Raja Siti Garba dan dirinya pun langsung mengatakan, "Namaku adalah Wukong. Namaku Wukong. Tapi kenapa guruku mengatakan bahwa Wukong bukan Wukong? Karena Wukong bukan Wukong. Dan kenapa guru mengatakan lagi bahwa Wukong adalah Wukong? Ini berantakan sekali. Aku menjadi pusing." Setelah berkata seperti itu, kini Sun Wukong mengangkat tongkat rujinya dan dia pun lalu mengamuk langsung memukul lantai 19 alam baka. Sambil memukul lantai 19, Wukong pun kini langsung mengatakan, "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan oleh guru. Apa sebenarnya Wukong itu? Wukong, guru, kamu ini sebenarnya akan berbicara apa? Kepalaku menjadi pusing." Dan kini Sun Wukong pun mengobrak-abrik lantai 19 alam baka. Lalu lantai 19 alam baka yang dihancurkan oleh Sun Wukong, kini lantai itu membentuk tulisan Wukong. Dan Wukong yang membaca tulisan itu, dirinya pun semakin pusing karena tidak tahu apa arti dari Wukong itu. Raja Siti Garba yang melihat Sun Wukong mengamuk sendiri, dirinya pun kini langsung berlari dan berkata, "Apakah kamu sakit kepala? Biarkan aku membantu untuk menghilangkan rasa sakit kepalamu itu." Dan tiba-tiba saja Raja Siti Garba pun berubah menjadi Sun Wukong dan dia pun akan memukul kepala Wukong. Dan benar saja, menggunakan tongkat rujinya, Raja Siti Garba yang sudah berubah menjadi Sun Wukong kini memukul kepala Wukong dengan sangat keras. Lalu Raja Siti Garba pun kini bertanya, "Bagaimana Wukong? Apakah rasa sakit kepalamu sudah lebih baik?" Sun Wukong pun kini mengatakan, "Kepalaku masih sakit sekali." Sun Wukong yang menerima pukulan tongkat ruji di kepalanya kini menyadari sesuatu. Lalu Sun Wukong pun kini berkata pada Raja Siti Garba, "Hei, kamu adalah Wukong, tapi kamu juga bukan Wukong." Raja Siti Garba yang dalam bentuk Sun Wukong, dirinya pun kini mengatakan bahwa Sun Wukong hanyalah beromong kosong. Lalu Raja Siti Garba pun kini mengubah tongkat rujinya menjadi tongkat ruji raksasa. Dan dirinya pun kini mengajak Sun Wukong untuk bertarung kembali. Raja Siti Garba pun langsung memukulkan tongkat ruji raksasanya itu kepada Sun Wukong. Dan Sun Wukong pun kini menahan pukulan dari Raja Siti Garba hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Sambil menahan pukulan itu, kini Sun Wukong berkata, "Guru,
Aku mengerti. Kamu sebenarnya ingin memberitahu diriku bahwa segala sesuatu yang tampak itu sebenarnya adalah salah. Arti dari Wukong adalah sebuah pencerahan, dan itu adalah sebuah kekosongan. Karena sesuatu yang nampak itu bukanlah apa-apa. Itu kan artinya, guru. Selama pesona iblis aku anggap kosong, maka aku akan bisa mengalahkanmu, Raja Ksitigarbha. Raja Ksitigarbha yang mendengar Sun Wukong berkata seperti itu, dirinya pun kini langsung mengatakan, apakah pesona iblisku itu sesederhana yang kau katakan? Tapi di sini aku adalah rajanya. Semua hal yang telah aku ciptakan, kamu tidak akan pernah bisa menganggapnya sebagai kekosongan. Dan kini Raja Ksitigarbha pun dirinya mengeluarkan serangan badai api. Lalu Raja Ksitigarbha berkata, jika kamu tidak percaya, aku akan membuktikan padamu, Sun Wukong. Badai api yang diciptakan oleh Raja Ksitigarbha kini mengurung tubuh Sun Wukong. Dan lalu Raja Ksitigarbha pun mengeluarkan batu meteor raksasa yang langsung mengarah pada tubuh Sun Wukong. Melihat ada batu meteor raksasa yang mengarah pada dirinya, Sun Wukong kini langsung mengangkat tongkat rujinya dan memukul batu itu, berharap untuk menghancurkannya. Dan benar saja, pukulan tongkat ruji yang dilakukan oleh Sun Wukong pada batu meteor raksasa itu membuatnya kini menjadi hancur lebur. Tapi pecahan dari batu meteor itu malah mengenai tubuh Sun Wukong, dan kini tubuh Sun Wukong pun terbakar oleh pecahan batu meteor. Lalu Raja Ksitigarbha pun kini mengatakan, Raja Monyet, bagaimana? Apakah kau merasakan sakitnya? Apakah kau juga merasakan rasa panasnya? Aku tidak akan memberimu satu batu meteor, tapi aku akan mendatangkan banyak batu meteor. Dan benar saja, saat ini batu meteor raksasa dalam jumlah banyak sedang mengarah pada Sun Wukong. Melihat adanya batu meteor yang sangat banyak yang akan membuat tubuhnya hancur, Sun Wukong pun kini langsung mengangkat tangannya dan dirinya kini mengatakan, jelas semuanya ini adalah kosong, tapi pesona iblismu memberikan aku perasaan yang nyata. Dan yang harus aku lakukan adalah menyadari bahwa semua ini hanyalah kekosongan. Dan tiba-tiba saja batu meteor itu pun kini berubah menjadi kupu-kupu. Dan saat ini Sun Wukong pun sudah berpindah tempat. Dirinya sekarang ada di Gunung Huaguo. Sun Wukong yang melihat dirinya sekarang berada di Gunung Huaguo, hal ini membuatnya terkejut bukan main. Dan para monyet yang ada di gunung itu lalu mengatakan, "Hei, lihatlah itu, raja kita sudah kembali. Raja, kita sangat merindukanmu." Dan monyet-monyet penghuni Gunung Huaguo kini semua merangkul Sun Wukong. Mereka pun memeluknya dan bermain dengan Sun Wukong dengan sangat riang. Lalu Sun Wukong juga mengatakan bahwa dirinya juga rindu dengan monyet-monyet penghuni Gunung Huaguo ini. Dan tiba-tiba saja salah satu monyet kini datang dan menusuk tubuh Sun Wukong menggunakan pisau. Lalu monyet yang ada di belakang Sun Wukong kini juga menggigit dirinya. Sun Wukong kini menjadi terkejut akan serangan yang dilakukan oleh monyet-monyet kesayangannya ini. Lalu Sun Wukong pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat para monyet itu semuanya terpental dari tubuh Sun Wukong. Dan kini akibat serangan yang dilakukan oleh Sun Wukong, monyet itu pun menjadi terpental dan koprol kemana-mana. Sun Wukong yang marah kini langsung mengangkat tongkat rujinya dan akan membunuh para monyet itu. Dan tiba-tiba saja monyet yang akan dipukul oleh Sun Wukong, dirinya pun meminta maaf. Dan Sun Wukong kini mengurungkan niatnya untuk memukul dan membunuh monyet yang telah meminta maaf itu. Monyet yang sudah dimaafkan oleh Sun Wukong, tiba-tiba dirinya kini berubah menjadi monyet hitam yang sangat banyak dan lalu mengepung Sun Wukong. Monyet itu terlihat seperti monyet-monyet yang kesurupan. Sun Wukong pun kini menangis karena dirinya tidak akan tega untuk menghajar para monyet kesayangannya itu. Sambil menangis, Sun Wukong pun kini berteriak, "Jangan paksa aku!" Lalu Sun Wukong memutarkan tongkat rujinya, yang akhirnya pukulan dari tongkat ruji itu membuat para monyet kesayangannya kini menjadi terpental ke berbagai arah. Dan setelah Sun Wukong membuka matanya, ternyata dia hanyalah memukul sebuah angin. Dan Raja Ksitigarbha yang berada di belakang Sun Wukong kini mengatakan, "Hei Sun Wukong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa mematahkan pesona iblis milikku?
Dan kini Sun Wukong pun langsung menancapkan tongkat rujinya ke tanah. Dirinya pun langsung duduk dan berkata, "Raja Ksitigarbha, aku menyerah dan aku kalah." Lalu Raja Ksitigarbha pun kini mengatakan pada Sun Wukong, "Sun Wukong, kamu hampir saja bisa memecahkan jurus pesona iblisku. Bisakah kamu meluangkan waktu sedikit lagi untuk memikirkan caranya?" Mendengar kata-kata dari Raja Ksitigarbha itu, kini Sun Wukong menjadi terkejut dan dirinya bertanya, "Raja Ksitigarbha, sebenarnya kamu itu ingin aku menang atau aku kalah?" Raja Ksitigarbha pun kini menjawabnya, "Tentu saja, aku ini berharap agar kamu itu menang." Sun Wukong pun langsung menatap ke arah Raja Ksitigarbha lalu kini mengatakan, "Apa yang kau katakan itu, Ksitigarbha? Apakah kamu benar-benar gila?" Dan kini Raja Ksitigarbha pun hanya tersenyum pada Sun Wukong. Kita langsung berpindah ke tempat Dewa Rulai. Kini Raja Bulan Matahari, dia pun menunjuk tompel di jidatnya. Lalu Raja Bulan Matahari ini mengatakan pada Dewa Rulai, "Rulai, kalau kamu memang benar-benar tidak bersalah, seharusnya kamu berani membunuh roh darah bumi dari belakang dan buktikan pada kita semua bahwa kamu berada di jalan yang benar." Dewa Rulai pun kini langsung mengatakan pada si tompel jidat. Dia pun berkata, "Tidak ada keseimbangan antara baik dan jahat. Roh darah bumi dan aku suatu saat nanti pasti akan saling membunuh." Si tompel jidat kini langsung menatap tajam ke arah Dewa Rulai. Dan Dewa Rulai pun masih berkata, "Tapi sekarang membunuh roh darah bumi sama dengan membunuh Sasin Guanyin." Tompel jidat pun langsung mengatakan bahwa itu adalah omong kosong. Lalu Jenderal Barat dan juga para jinggang mengatakan bahwa dirinya siap untuk membunuh roh darah bumi. Dan kini terlihatlah para dewa surga itu sudah berbaris dan siap menghajar Dewa Rulai. Roh darah bumi yang berada di segel bola air, dirinya pun kini mengatakan pada Dewa Rulai bahwa saat ini dirinya membutuhkan waktu setengah jam lagi untuk mengeluarkan semua peninggalan iblis. Dan dia berharap Dewa Rulai bisa melindunginya. Dewa Rulai pun kini langsung berkata pada para dewa di depannya, Tathagata tidak pernah meminta bantuan dalam hidupnya, tapi saat ini dia bersedia mengambil nyawanya sebagai penjara. Selama aku bisa menundanya selama setengah jam, Tathagata akan menyerahkan diri pada kalian, dan aku tidak akan pernah melawan. Mendengar kata-kata dari Dewa Rulai, kini si tompel jidat pun mengatakan, menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api. Setelah setengah jam, mungkin saja Dewa Sasin telah berubah dirasuki oleh roh darah bumi. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Hai kalian semua para dewa, jangan dengarkan Tathagata. Ayo kita hajar saja dia. Dan kini para jongos surga, dirinya pun berteriak untuk menghajar Dewa Rulai. Dewa Rulai pun kini masih santai dan dia berkata, jika kalian tidak ingin mendengarkan kata-kataku, maka jangan salahkan Tathagata ini. Jika Tathagata ini membunuh kalian semua. Mendengar Dewa Rulai berkata seperti itu, kini Jenderal Surga Timur pun berjalan maju. Dan dirinya pun kini mengatakan, Tathagata, seharusnya yang mengucapkan kata-kata membunuh itu adalah kita, bukan kamu. Dan Dewa Rulai pun kini mengusap matanya lalu dirinya berkata, Jenderal Surga Timur, apakah ini akan dimulai dari dirimu? Jenderal Surga Timur pun langsung melesat ke arah Tathagata. Dan dia kini sudah di dalam mode petarungnya. Lalu sambil melompat, Jenderal Surga Timur kini berkata, Tathagata, dirimu kini melawan surga lagi, dan kamu benar-benar tidak dapat dimaafkan. Dengan kekuatan penuhnya kini Jenderal Surga Timur akan menyerang Dewa Rulai. Dia pun kini berteriak, biarkan saja orang tua ini membunuhmu. Dan kini terlihatlah kekuatan dari Jenderal Surga Timur siap melahap Dewa Rulai yang ada di bawahnya. Dewa Rulai yang masih memejamkan mata, dirinya pun kini langsung berkata, aku telah menemukan kelemahanmu, Jenderal Surga Timur. Setelah berkata seperti itu, kini Dewa Rulai menggunakan tangannya dan meninju dada Jenderal Surga Timur. Tinjuan yang dilakukan oleh Dewa Rulai ini membuat semua jurus Jenderal Surga Timur kini menjadi hancur. Dan orang-orang yang melihatnya
kini menjadi terkejut dengan apa yang telah dilakukan Dewa Rulai pada Jenderal Surga Timur. Sang jenderal pun kini menjadi terpental dan lalu ditangkap oleh Jenderal Surga Barat. Setelah menangkap Jenderal Surga Timur, kini Jenderal Surga Barat menjadi terkejut dan dia berkata, "Distrarastra, dia sudah mati." Dan memang terlihatlah Jenderal Surga Timur kini memejamkan matanya dan tidak bergerak sama sekali. Apakah Jenderal Surga Timur ini sudah benar-benar mati oleh pukulan yang dilakukan oleh Dewa Rulai? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.